Permisi, selamat malam. Permisi, selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak Teh. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam, Kak. Mari. Silakan. Bisa duduk kan? Iya, Bisa. silakan. Mau pesan Silakan apa? duduk. Ada kopi ada kan? Ada. Kopi hitam saja. Minta maaf sampai kita lupa. Iya, saya kira tadi tutup, ternyata masih bisa. Iya, aduh. Dari mana kakak? Silakan duduk. Oh, iya. Mari, Baik. silakan. Aduh, saya ini dari Padang Bulan. Oh, Padang Bulan. Main jauh sampai di Waena nih. Itu Sampai cari lagi. warung katekesnya jauh-jauh di Waena ini loh. Itu. Jadi tadi saya pas lewat, saya lihat, oh, tapi kira-kira ada orang duduk di sini, jadi saya pikir mungkin sudah tutup, padahal masih buka. Jadi syukur sudah. Iya, Mau aduh. kembalikan ini. Iyo. Kita lupa karena kita keasikan. Kebetulan ini kakak, kami ini kan karena kan baru minggu kemarin itu Gereja Katolik memperingati Hari Misi Sedunia. Jadi iya. kita nih masing-masing lagi lihat, lagi scroll di media sosial, banyak sekali yang kasih upload di media sosial. Kayak kita kemarin di sekaminya Keuskupan itu katanya lagi camping. Jadi kita lihat mereka, wih seru sekali camping rohaninya dalam rangka Hari Misi. Tapi ngomong-ngomong, boleh kenalan kakak nama siapa? Terus hari-hari nih bikin apa? Kok bisa tahu ada warung katekesnya di Waena sih? Aduh, minta maaf. Begini, sebenarnya saya pastor. Oh, pastor, sorry. Saya Pastor Steph. Saya tinggal di Padang Bulan, di Duta Damai. Oh, di Perumnas tempat. Kebetulan karena, banyak pekerjaan, jadi refreshing sedikit, cari kopi begitu. Pas Betul lewat sekali. sini. jadi- Tempat healing sekarang, Batar. Tempat betul. healing. Jadi kayaknya Anak healing muda terbaik sekarang- itu ada di sini. Iya, benar sekali. Kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi, tapi kita bicara tentang KTKC. Oke. Ih, mantap, pas. Gas, kita mau gas. tamu pas lagi pastor. Ya, Tadi pastor sesuai. sehari-hari di Duta Damai. NC tahu Duta Damai? Tahu yang di Perumnas tempat? Yo, itu sudah. Itu keren sekali. Pokoknya ada gapura besar di atas, ada tulisan Duta Damai. Santo Santo Nikolaus. Nikolaus. Ah, itu sudah. Keren. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di warung KTGC, Pastor. Berarti kita sapa hari-hari berarti Pastor Steve. Ya, Pastor Steve. Ada di baju. Sudah ada di baju. Identitas jelas. Iya. Mahuse. Ya, Anak Merauke. betul. Anak Papsel. Papse. Berarti bisa panggil Pastor Namek. Boleh. Sama-sama anak Merauke. Iya. Menyala di sini. Iyalah anak-anak Merauke kita Namek dan Namuk. Panggilannya orang Merauke. Oke. Oke, Pater. Kita sambil duduk-duduk ini kita mau karena kita dari tadi ada scrolling hari misi sedunia gereja Iya, hari Katolik. Minggu kemarin. Yang keberapa ya KMC? 99 ya, Pak? Yang ke-99. Sebenarnya lama sampai. Sebenarnya Pater, hari misi sedunia itu apa dan sejak kapan memang kita gereja Katolik memperingati hari misi sedunia ini? Kalau kita lihat tahun ini kan perayaannya yang ke-99. 99. Itu berarti sudah sejak tahun 1926. Tahun depan 100 tahun. Ya, tahun depan sudah 100 tahun, 1 abad. Iya. Jadi Paus Pius ke-11 itu waktu itu menyadari bahwa pada tahun 1926 itu gereja secara universal perlu sama-sama mendukung karya-karya misi di tanah misi. Kan tahun 1926 itu kita di Papua itu perintisan misi, lalu sudah masuk pada fase di mana mulai dibangun sekolah-sekolah Katolik. Itu hampir di seantero Papua. Jadi karena alasan itu juga kemudian Paus merasa bahwa kita perlu mendorong aksi misi di tanah-tanah misi. Salah satunya kita berdampak di Papua ini. Untuk mendukung itulah kemudian dicanangkan Hari Misi Sedunia. Jadi setiap perayaan Hari Misi bulan Oktober, seluruh gereja universal itu mengarahkan perhatian pada karya-karya misi di seluruh dunia. Begitu. Jadi ini sudah bertahan 99 tahun. 99 tahun. Lama Keren sekali. KKMC. Iya. Dan memang kalau kita lihat ke belakang memang Pater kita terutama di Papua itu memang jejak misi itu luas sekali ya sampai di pedalaman-pedalaman. Dan para misionaris itu bukan hanya kaum klerus tapi kaum awam juga ya. Apalagi kita di Merauke tuh orang-orang tua dulu. Banyak katekis dari Iya. dari Kei, dari Tanimbar. Ya benar, mereka meninggalkan kampung untuk membantu untuk penyebaran Kristus, tentang pengajaran tentang Kristus. Dan persis itu memang terjadi di tahun 1920-an itu.
pengiriman guru-guru katekis dari KEI, dari Tanimbar, Ya. itu dikirim pada tahun-tahun itu. Jadi memang, Saya sampai merinding juga karena kalau ingat cerita-cerita orang tua tentang memang itu misionaris dulu, orang-orang tua-tua dulu datang untuk bermisi ke Papua itu, apalagi NC mungkin baru ya di Papua. Papua dulu beda dengan Papua sekarang. Apalagi kalau pastor bilang pada tahun itu 1920, kita bisa bayangkan Tuhan itu pedalaman Papua seperti apa, di kota bagaimana, tapi mereka tidak punya rasa takut. Mereka mau sama-sama dengan para pastor, suster, mereka masuk ke pedalaman-pedalaman. intinya adalah pelayanan. Jadi mereka sudah memang rela meninggalkan keluarga di kampung, bahkan mungkin istri anak mungkin. Iya, bahkan beranak cucu ya, bahkan Bahkan cicit masih ya. bujang juga ada yang rela meninggalkan Mereka itu. sampai Lalu kemudian sebenarnya misionaris itu sebenarnya iya, keren. seperti itu. Pater, kita semua bisa jadi misionaris kah? Soalnya tadi bilang kaum klerus sama awam kan bisa tuh, bagaimana tidak, ya? semua. Tidak ya? Jadi saya sempat baca itu Paus Fransiskus bukan Paus Fransiskus, Paus Leo kemarin itu sempat mengatakan bahwa semua orang yang dibaptis, berarti maupun mau pastor, suster, bruder, frater atau prodiakon, diakon atau siapapun itu, atau umat semua itu punya kewajiban untuk mengambil bagian dalam karya misioner. Jadi semua orang terlibat dalam karya misioner. Begitu. Jadi kita semua bisa jadi misionaris. Benar. Ya, gitu. Pater, kalau kita lihat tema Hari Misi Sedunia yang diangkat kalau tidak salah ini sudah dicanangkan sama Paus Fransiskus 3 bulan sebelum beliau wafat, bahwa misionaris pengharapan bagi segala bangsa ya. Nah, itu yang kebetulan kami dari Warung KTKC, kami di episode ini kami angkat tentang misionaris di era digital, karena kita bisa ini sekarang ya Pastor, ada perbedaan tentang bermisi. Dulu mungkin misinya itu konvensional, harus datang ke kampung-kampung, dari rumah ke rumah. Tapi di era kita sekarang memang sudah di era teknologi yang semakin maju, kebanyakan sekarang itu bermisi tuh kayaknya lebih banyak melalui media sosial, melalui gadget. Pater sendiri bagaimana menanggapi hal ini, bahwa sekarang bermisi itu kita lebih ke era digital ini, lebih ke media sosial, atau bahkan apakah kita ini di Warung Katekes ini kita termasuk dalam misionaris digital juga? Seperti bisa, itu keren misionaris digital. Jadi bagaimana kita terlibat di dunia digital itu mau mengatakan bahwa jangan sampai kita gereja atau orang Katolik atau orang muda Katolik itu menjadi asing di dunia digital. Seolah-olah kita takut nanti kemudian salah ini, atau kita merasa bahwa itu terlalu duniawi sehingga takutnya nanti kita melenceng atau apa. Tidak. Justru kita harus hadir di sana, hadir dalam dunia digital untuk kemudian menyapa orang-orang yang mungkin selama ini misalnya dia 15 tahun tidak pernah misa misalnya. Iya, ada lagi. Tapi aktif di media sosial. Tapi aktif di media sosial, scroll terus begitu tuh. Paling rohani lagi kalau di media sosial. Selalu share-share. Jadi sebenarnya ayat-ayat. kalau Warung Katekes ini, teman-teman di Warung Katekes ini menjadi misionaris digital, itu sebenarnya kita punya peluang untuk menyapa mereka itu. Mereka yang mungkin hari-hari di dunia digital, tapi ketika kita masuk di sana, kita sudah menyapa mereka. Tapi bukan berarti kita memupuk dia punya kebiasaan untuk terus-menerus seperti itu, tidak. Iya, tidak lantas karena keasikan hanya bermisi di ini, tapi dia lupa datang ke gereja mengikuti kita ajak misa. dia untuk keluar, juga untuk bermisi. Begitu. Jadi kita tidak hanya berperan sebagai orang yang mewartakan misi Kristus, tapi kita juga mengajak orang yang selama ini hanya hidupnya scroll saja di kamar, kita ajak mereka juga untuk mari kita sama-sama untuk ambil bagian dalam itu. Dasarnya apa? Karena kita sudah dibaptis. Begitu. Jadi itu hal yang sangat memungkinkan untuk bagaimana masuk dalam dunia digital. Tapi Pater, relate nggak sih kalau kita katakan sekarang era digital, kan akses internet ini sekarang kan tidak di semua, terutama kita di Papua ya, mungkin tidak semasif kita di kota yang memang akses internetnya
lumayan di mana-mana kita bisa dapat gitu. Sehingga kita juga ini kaum muda kita juga bisa bermisi lewat kita punya media sosial. Mungkin ada ayat-ayat Alkitab yang bisa kita share karena kebanyakan kan ada kita punya akun-akun paroki yang bisa kita kadang posting tentang hari ini gereja Katolik lagi memperingati apa gitu. Nah, apakah relate keadaan sekarang dengan saudara-saudara kita, umat kita yang ada di pedalaman-pedalaman? Ataukah memang mereka mau tidak mau terpaksa bermisi tetap seperti dulu, misi konvensional? Harus tetap pastor-pastor datang lagi dari ke kampung-kampung. Pastor sendiri melihat seperti apa? Saya pikir kalau untuk bermisi itu kita memang tidak hanya harus fokus di dunia digital, tapi tetap namanya misionaris. Misio itu berarti pengutusan. Pengutusan itu berarti ada gerak keluar. Ada gerak, satu gerak yang menunjukkan bahwa kita sedang mengarahkan perhatian kita pada sesuatu di luar zona kita. Jadi kita keluar dari zona kita selama ini untuk pergi bermisi. Nah, zona kita pertama di dunia digital itu tetap berjalan untuk menyapa mereka yang aktif di dunia digital. Menurut saya sampai pedalaman pun media sosial yang bisa menjangkau itu musik, entah itu biasanya kan lagu-lagu remix, lagu-lagu TikTok terbaru, pasti mereka tahu, pasti mereka tahu. Lagu viral itu pasti mereka tahu. Sekarang lagu viral apa? Tabula balik, pasti. Karena di mana pasti ada acara, pasti lagu itu bunyi. Jadi mungkin bisa dengan itu. Mungkin teman-teman di warung katekese bisa punya satu yang punya bakat main musik atau apa, bisa cover lagu rohani misalnya, cover lagu rohani atau puisi. Karena tapi kan sekarang takut juga banyak. Sekarang takut pastor, kita mau cover karena kan sekarang sudah ada undang-undangnya itu bikin berat tapi juga. Tapi lagu Pak. rohani berlaku atau tidak ya? Nah, itu yang kayaknya saya belum Kayaknya tahu. tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Iya. Dia lebih ke Iya, pewartaan. karena itu kan sebenarnya juga bagian dari misi kan, Iya. dengan mewartakan sabda Tuhan itu melalui lagu kan, melalui musik. Mudah-mudahan teman-teman musisi yang musisi rohani tidak berpikir sampai ke situ ya. Bisa menyapa mereka dengan itu lewat lagu. Lalu kemudian juga jangan lupa bahwa Facebook itu juga bisa sampai ke masyarakat di pedalaman paling. Kan ada mode gratis. Iya. Facebook itu kan juga ada mode gratis. Jadi sebenarnya Tapi jaringan juga sih. cukup menjangkau umat kita. Hanya bagaimana kita punya mengkonsepkan cara kita mewartakan itu dengan sederhana, singkat, tapi juga minimal ada sesuatu yang mereka pelajari dari situ. Berarti menurut pastor itu kayak bermisi itu tidak melulu tentang kita bicara katekese, tapi katekese itu dalam bentuk ada musik juga, terus mungkin kita dengan diskusi-diskusi ringan seperti ini. Cukup dengan mengatakan bahwa misalnya buat status apa atau caption atau kalau kamu merasa terberkati silakan katakan amin. Iya. Ketika amin di Membawa bawah. kabar Dan itu bahagia. pasti kan banyak tuh. Iya. Amin. Kalau kamu merasa saat ini kamu sedang galau, datanglah untuk berdoa rosario gitu. Itu sih Baru ada kabar gengsi bahagia, nih. jadi kita share setelah Ya, jadi tidak harus melulu tentang ajaran-ajaran iman yang sangat berat mungkin. berat Iya, begitu. diterima sama Berarti dengan kata-kata sederhana, tapi minimal itu menjadi pemantik supaya Kak saya mau belajar ini. Tadi kakak posting ini, saya tertarik untuk saya mau bicara ini. Kira-kira bagaimana ya? Nah, jadi kita menyediakan satu misalnya lagu atau apa yang kita posting bukan untuk langsung materinya, tapi semacam pemantik yang memantik mereka untuk bertanya atau untuk DM atau chat kita untuk bisa ketemu, saya mau curhat. Kira-kira begitu. Dari MC sudah pernah terjadi seperti itu? Mungkin ada posting sesuatu, tiba-tiba mungkin ada yang DM, kakak MC terima kasih atas itu tadi postingannya, saya tersentuh. Tapi sekarang Doa Rosario kan biasa di Kompas kan kita share momen kebersamaan di Kompas Doa Rosario toh. Itu menurut Pater bagaimana hubungan bulan Rosario ini kita doa bersama dengan semangat misi misioner? Oh iya, bulan Rosario juga Saya kebetulan bulan ini. Oktober 19 bulan Rosario. Oke. Begini, sebenarnya dari Doa Rosario itu kita belajar dari Bunda Maria, keterangan Bunda Maria. Apa yang dilakukan Bunda Maria setelah dia menerima kabar gembira bahwa dia akan terpilih menjadi ibu Tuhan, lalu anak yang akan dia kandung akan menjadi juru selamat.
Yang dia lakukan adalah mengunjungi saudaranya siapa? Elizabeth. Elizabeth. Doa rosario sebenarnya kita mengikuti teladan Bunda Maria itu, mengunjungi saudara. Saudaranya. Jadi kita doa rosario dari rumah ke rumah, itu Iya. sebenarnya kita mengunjungi saudara. Misionaris itu berarti kita diutus untuk menyapa saudara kita. Nah itu. Gembira. Nah, bawa kabar gembira, bukan bawa gosip. Itu biasanya kan orang datang, Iya, sebentar sebelum mulai doa rosario kita, setahu kau. nah itu biasa begitu. Bawa kabar gembira baru kita Kayaknya share bicara diri sendiri. kebersamaannya. Karena di biasa lihat begini ada sesuatu yang kayaknya sebentar ada sembahyang rosario, jadi nanti selesai sembahyang saya tanya dia deh. Ini yang harusnya orang kan membawa kabar gembira tuh. Iya. Karena itu tadi kita belajar di Bunda Maria. Bunda Maria setelah menerima kabar gembira, itu dia pergi mengunjungi Saudara. Elizabeth saudara. Pertemuan itu saling menguatkan. Dan dalam doa rosario itu juga kita saling menguatkan sebagai saudara. Mengunjungi saudara dari rumah ke rumah, itu juga bagian dari tadi pengutusan kita, misi kita. Begitu. Keren sih. Kan kita cerita tadi kabar gembira semua atau Pater. Nah, Tantangan gereja untuk dalam digitalisasi ini misionaris begitu pasti kan ada yang tidak gembira gitu. Menurut Pater apa gitu? Soalnya biasa kalau yang viral tadi itu kan lagu Tabola Bale bukan yang rohani-rohani. Itu bagaimana menurut Pater? sebenarnya tantangan ya, lebih kepada tantangan. Tantangannya itu karena godaan untuk menjadi selfish di situ. Selfish, Egois, cinta diri gitu egonya ya? yang diwartakan bukan karya keselamatan, kabar pewartaan firman, itu bukan itu yang lebih diutamakan dibandingkan, lebih yang diutamakan itu adalah selfishnya dia, dirinya dia. Jadi seolah-olah tanpa dia misionaris digital tidak jalan gitu. Padahal tidak harus ke orangnya. Karena yang utama yang kita hadirkan di situ adalah Yesus, adalah Kristus, adalah firman Tuhan, adalah kebenaran Tuhan. Yang kita wartakan itu bukan diri kita. Itu yang kadang-kadang menjadi godaan di situ. Karena kan sekarang ada FB Pro, FYP, harus FYP. FYP. Nah itu yang saya mau tanyakan sama Hashtag banyak. terkait tadi adik Kensi ngomong. Sekarang ini kalau adik juga lihat fenomena kita kalau ke gereja itu kita tuh paling senang sebelum misa mulai kita foto, kita terus kayak kita butuh validasi dari orang lain di luar atau pertemanan kita, kontak kita yang ada di kita punya mungkin media sosial atau di WA kita, supaya harus tahu bahwa saya lagi Di gereja. misa nih, saya lagi gereja nih. Bagaimana sih maksudnya tanggapan pastor melihat fenomena seperti itu? Karena saya pribadi tuh suka, jujur saya suka terganggu dan saya mungkin tipikal perempuan yang suka cepat naik darah ketika melihat ada umat yang sudahlah, mau apa yang kita cari? Kita tuh datang ke sini kan kita mau mencurahkan kita punya apa yang sudah kita alami seminggu ini. Tapi masih sempat-sempatnya, atau itu mungkin ini pandangan pribadi saya, penilaian pribadi saya. Tapi saya pribadi cuma cukup terganggu melihat fenomena seperti itu. Cekrek apa itu foto salib posting di tidak lama misa 1 @gereja ini. Pastor sendiri menanggapinya seperti apa sih kalau ada Saya umat melihat seperti ini itu? mental satu kebiasaan yang tidak sehat sekali. Contoh, salah satunya yang sederhana saja, HBD to me. Supaya orang ucap dia tuh. Apa yang kamu harapkan dengan mengatakan buat posting status HBD to me? Supaya orang mengucap selamat ulang tahun. Padahal kan tidak perlu seperti itu. Karena orang merasa validitas dia masih hidup, dia masih eksis itu di dunia maya. Iya, di kenyataan. Kan kita lihat, orang ini tidak aktif, lampu merah, lampu tidak hijau, ini tidak aktif, Iya, hijau, centang kalau aktif. satu. Terus Jadi mana? kadang ini tuh post kita bikin ini kebiasaan itu kirim story. Ya masa cuma 3 yang dia. Gitu. Jadi sebenarnya Yang selfish itu yang tadi Pater bilang gitu. lalu kemudian dari selain itu fenomena lain lagi, orang kalau misalnya ada keluarga duka, Aduh, itu paling sering muncul di reels Facebook itu. foto lagi Di jenazahnya. foto, dibuatlah lagu sedih, kemudian. Pastor aktif Facebook juga ya? Tapi saya bukan FYP. FYP. Di Pro kan tidak. tidak Pastor?
Jadi terus nanti lihat di bagian bawah itu tolong support saya. Iya, like dan komen apa. Lah maksudnya kamu kalau mau berempati, iya. merasa kehilangan seseorang. Iya, jadi nilai empati kita ya. Silakan Astaga. posting aja itu tanpa kamu harus ada embel-embel di bawah bahwa apa tolong support saya dan begitu. Itu kan kamu mencari cuan di balik penderitaan orang lain. Atau kecelakaan, ada korban kecelakaan. Apa semua jangkauan Jangkauan, luas, semua semua orang, sorotan. Hashtag. Baru nanti notif tuh semua masuk di followersnya dia tuh notif masuk. Itu. Itu terganggu sekali kalau setiap hari kan. Iya. Nah itu kemudian kan berdampak di dalam pada saat misa karena dia sudah masuk ke barisan FYP apa FB Pro, Iya. dia kan harus konsisten posting. Iya, rajin. Mau tidak mau pada saat misa pun dia surprise. Karena ada sesuatu, ada goals yang dia mau capai. Karena Bukan mewartakan Iya. tapi memenuhi kebutuhan FYP FYP-nya ini. itu. Jadi bukan mewartakan tapi memenuhi kebutuhan dia sebagai orang yang aktif di media sosial. Iya. Ini yang ini yang perlu kita semua ya kita perlu menyadari soal itu bahwa kebiasaan seperti ini sangat tidak baik karena kita menomorduakan yang seharusnya menjadi tugas kita sebagai orang beriman. Iya. Begitu. Pater, tadi kan Pater bilang selfish, berarti semua tergantung ke orangnya ya. Iya. Kalau digitalisasi begini, pewartaan misionaris itu kalau masuk di kurikulum sekolah gitu, menurut Pater gimana sih? Terutama Bagus mungkin nggak? kurikulum untuk para frater. Iya, para frater di seminari, seminari menengah di iya. Waina sini sama. Karena kan minta maaf Pak, STFT. sekarang kan para kaum klerus juga, pastor-pastor, suster, semua sudah mulai pewartaannya tuh pewartaan digital. Iya. Ya kita tahu, kita sebut saja ada Pastor Eko, OSC, ada Pastor Koko, Romo Koko. Iya. Nah, Pastor Eko biasa share-share di mereka Instagram. semua mau tidak mau sekarang pewartaannya tuh digital. Jadi harus punya channel YouTube sendiri, harus punya akun IG sendiri. Nah itu yang mungkin menurut setidaknya kan kan ada nih kadang pastor yang dia isi khotbahnya, homilinya itu sebenarnya bagus. Cuman memang karena ketika dia di depan umat ada kan beberapa orang ya, bukan hanya pastor, kita umat biasa juga mengalami yang namanya kegugupan, itu nervous itu. Iya. Nah, tapi ketika dia di depan kamera sendiri, mungkin di dalam kamar, dia lebih lincah cuap-cuap. Nah, itu menurut Pater apakah memang boleh tidak ya masuk? Apakah mungkin harus ada masuk di kurikulum untuk para frater atau seminaris? Sebenarnya tidak perlu karena tapi itu masuk dalam ada satu mata kuliah namanya teologi komunikasi. Ada. Tapi tidak menjelaskan secara detail bahwa kita harus terlibat di dunia digital seperti apa. Makasih Ade. Itu tidak dijelaskan di situ. Maksudnya tidak dijabarkan secara detail di sana, tapi memberikan satu wawasan bahwa kita perlu teologi itu kan ngomong-ngomong tentang Tuhan. Bagaimana cara kita berkomunikasi itu juga menjelaskan tentang itu, tentang Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya tidak perlu ditambahkan, hanya mungkin dilatih saja dalam itu tentang pengalaman pastoral, tentang bagaimana praktisnya. Jadi teorinya sudah cukup sih sebenarnya, hanya mungkin nanti karena tidak semua akan terjun ke dunia digital. Betul. Ada yang nanti di dunia pendidikan, ada yang mungkin nanti di paroki, ada yang mungkin nanti di lembaga-lembaga tertentu, rumah sakit. seperti rumah sakit. Jadi kalau misalkan dia memang dikhususkan untuk dunia digital, ya nanti akan diarahkan Jadi di secara sana. natural, Secara secara dia natural akan memang public speakingnya akan jadi karena modal dengan dasarnya sudah sendirinya. ada, modal dasarnya sudah ada untuk begitu. Oke, Adek mungkin ada yang mau Adek tanyakan? Saya bicara mungkin leher kering-kering kita bisa minum Oh dong. iya, sudah dari Saya minum lagi. Aduh, minta maaf. Terima Oke. kasih. Sambil kita menikmati ini, kita break, kita makan-makan. Mungkin ada kue, ada apa gitu yang bisa ada kita kue kah? nikmati. Ada.
masih lanjut kita punya pembicaraan kayaknya seru sekali ya terkait pelayanan. Mungkin adik Kensi ada yang mau ditanyakan? Iya, Pater, permisi. Pater, mengapa gereja mengajak umat untuk menumbuhkan semangat misi dan pengharapan Begini, sekarang di orang dunia itu digital ini? dunia sekarang itu syarat dengan krisis macam-macam ya. Krisis ekologi misalnya, Iya. kemudian dan itu bisa berdampak juga pada kehidupan sosial masyarakat kita dari kota sampai di pedalaman juga berdampak pada krisis itu, krisis ekologi. Tapi juga ada krisis kepercayaan, krisis cinta, krisis sapaan, orang yang kesepian. Kalau ada istilahnya itu desolasi dan konsolasi. Kalau desolasi itu orang merasa kesepian secara rohani. Kesepian secara rohani. Kesepian secara rohani itu orang merasa bahwa kering sekali hidupnya. Dia kelihatan bahagia, ceria apa, tapi ketika dia kembali ke kamar, dia merasa bahwa untuk apa saya hidup, untuk apa, kenapa orang tua saya bilang begini, kenapa saya harus buat seperti begini. Itu namanya desolasi. Yang kita perlukan adalah bagaimana kehadiran kita, baik di dunia digital maupun secara sapa, secara langsung. Itu juga perlu harus berimbang supaya dengan sapaan, spiritualitas kehadiran tadi itu merangkul mereka yang merasa itu tadi, Jauh tadi. yang merasa desolasi. Kehadiran kita itulah yang kemudian menghasilkan konsolasi, penghiburan, ada peneguhan, ada kesegaran, ada inspirasi baru. Jadi macam kita baca kitab suci lalu kemudian kita rasa diteguhkan, itu kita mengalami konsolasi. Kalau kita misal doa rosario ke patung, ke gua dan mana, tapi pikiran kacau, hati plimplang dan segala macam, itu kita dalam posisi desolasi, kesepian secara rohani. Nah, kita diminta untuk itu. Dunia saat ini memang kelihatan ramai, bangunan megah, lampu-lampu kemerlap-kemerlip, keramaian di mana-mana. Tapi sebenarnya manusia itu butuh keheningan sebenarnya. Itu. Karena butuh keheningan maka bagaimana kita bisa hadir di dunia seperti yang ramai itu, tapi sebenarnya manusia butuh tempat di mana dia bertanya tentang siapa dirinya, kenapa saya harus hidup. Refleksi diri gitu. Refleksi diri itu lebih penting di situ. Sehingga kita diajak untuk bermisi kepada orang-orang yang seperti ini. Kita bermisi untuk merangkul mereka, menyapa mereka. Menyapa tidak hanya secara digital tapi juga secara langsung dalam dunia nyata. Dengan sapaan, dengan dukungan, dengan doa, itu juga kita membangun itu. Memang dunia saat ini mendesak kita untuk bisa saling menjaga persekutuan kita supaya jangan sampai ada yang stres lalu ya tali biru lah. Iya. Pater, saya tertarik dengan kata-kata Pater tadi bahwa kita sebenarnya butuh hening karena baru beberapa minggu yang lalu saya nonton ada satu diskusi antara kalau tidak salah dari akunnya YouTube-nya Kompas TV, mereka ada wawancara sama Bapak Kardinal. Tema yang mereka ambil itu tentang panggilan di dunia modern yang penuh keperhatian. Kebetulan saya ini suka mencatat kalau nonton-nonton begitu. Kalau ada quotes-quotes yang ini tuh saya tertarik sekali karena memang Bapak Kardinal sendiri memang memberikan ada 3 kutipan penting walaupun bukan bahasa asli daerah saya, itu bahasa Jawa, bahasa aslinya Bapak Kardinal. Dia bilang kita itu ada tiga petuah Jawa yang paling dia suka. Itu ada neng atau meneng, minta maaf kalau mungkin yang umat Jawa mungkin kalau dengar mungkin kalau saya salah ngomong. Di Jogja jadi Oke, keren. Jadi ada neng dari meneng itu artinya diam. Jadi kita umat memang datang ke Tuhan, kita mau berdoa memang kita tuh sekarang kurang diam. Karena apa-apa kita tuh semua kita terburu-buru. Terburu-buru untuk cepat menyelesaikan doa, terburu-buru untuk ketika di satu misa, di satu kesempatan maunya cepat-cepat ambil kamera, foto, posting. Kita memang sekarang lagi di fase yang apa-apa tuh semuanya serba terburu-buru. Karena kita mau selalu menjadi, kita nih lagi manusia yang lagi butuh validasi. Semua orang harus lihat saya juga kok bermain punya media sosial, saya juga punya. Nah kemudian ada juga yang namanya ning, dari wening. Bapak Kardinal menghimbau kita untuk selalu hening. Jadi apapun yang kita lakukan kalau bisa kita lakukan dalam, sebelum kita ambil keputusan, sebelum kita mau melakukan sesuatu, usahakan kita hening dulu.
kita pikirkan matang-matang dalam keheningan itu, dalam keheningan doamu. Itu yang Bapak Kardinal minta. Kemudian ada juga nung atau dunung, istilahnya itu arah. Setelah itu baru kita akan mendapatkan arah dari Tuhan. Jadi saya setuju dengan yang tadi Pastor bilang bahwa kita itu memang sekarang di dunia yang lagi serba bising ini, ya memang kita butuh hening, kita butuh diam untuk. Memang kita setiap orang itu pasti akan butuh di mana saya tidak mau diganggu. Jangan ganggu saya, jangan, aduh saya mau majak pikiran, jadi kamu jangan ganggu saya dulu. Pasti gitu, pasti. Nah sebenarnya quality time-nya di situ, di mana kita menemukan satu posisi momen di mana kita merasa nyaman untuk tenang dan hening. Untuk itu tadi, untuk air yang sudah kabur di pikiran kita, di dalam hati kita itu kita tenang dulu, lalu kita mulai lihat, oh ternyata saya salahnya di sini. Oh ternyata yang kemarin saya katakan itu cukup kasar sehingga mungkin melukai dia. Jadi keheningan itu proses untuk melihat secara segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu secara jernih, secara tenang. Bunda Maria juga melakukan hal itu. Termasuk kalau kita mau doa rosario juga. Iya. Jadi Bunda Maria itu kan kalau dalam kitab suci, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kisahnya itu hanya di bagian awal lalu di bagian akhir. Tapi selanjutnya itu hening, tidak ada cerita tentang dia. Iya. Apakah Bunda Maria sibuk dengan dunianya sendiri? No, tidak. Dia menemani Yesus mulai dari peristiwa kabar gembira, lahir, besar, sampai yang paling penting adalah dia berhadapan langsung dengan salib, dengan penderitaan. Artinya bahwa dalam keheningan itu dia menerima kekuatan untuk bisa berhadapan dengan tantangan yang besar, penderitaan. Cobaan yang besar yang kita hadapi itu kita bisa temukan, kita bisa hadapi kalau kita bertolak dari keheningan. Seperti Bunda Maria. Dia tidak terlalu banyak tampil dalam cerita-cerita di kitab suci, dalam Injil. Tapi bukan berarti bahwa Bunda Maria itu tidak punya peran besar. Dia selalu menyertai Yesus, mengikuti Yesus. Berarti benar ya Pater, kalau kemarin ada sempat saya lihat di salah satu akun Instagram tentang gereja Katolik itu ada konten kreator yang bilang bahwa umat Katolik banyak yang belum sadar bahwa doa rosario itu adalah bukan doa tentang Maria, tetapi tentang perjalanan kisah Yesus yang kita doakan melalui Bunda Maria, melalui ibunya. Kita di doa rosario itu ada berapa peristiwa? Ada peristiwa gembira, mulia, sedih, terang, mulia. Ada 5 peristiwa. 5 atau 4? Ada 4 nggak sih? 4 ya? 4 peristiwa, 4 peristiwa ya? Gembira, iya, gembira, sedih, terang, mulia. Nah, setiap peristiwa itu kita merenungkan peristiwa tentang hidup Yesus. Iya. Mulai dari peristiwa dia lahir sampai dengan kebangkitannya. Sampai dengan kebangkitannya. Iya. Dengan doa rosario kita merenungkan peristiwa Yesus itu karena dibacakan kutipan-kutipan kitab sucinya kan tentang itu. Kita kita berjalan mengikuti Yesus seperti Bunda Maria. Jadi berdoa rosario itu seperti kita datang, Bunda Maria, saya itu mau ikut Tuhan Yesus. Bunda Maria bantu saya. Sini kamu ikut doa rosario. Dari peristiwa gembira, dari Yesus lahir, jadi kita diajak untuk melihat, mengikuti itu, merenungkan kelahiran Yesus. Bagaimana Yesus bertumbuh, dia mewartakan kabar gembira di tengah banyak orang, kemudian dia dikhianati, kemudian dia menderita, dan kemudian dia bangkit. Jadi Bunda Maria menunjukkan menemani kita mengikuti Yesus dari belakang. Itu kontemplasinya sampai di situ. Jadi dengan doa rosario bukan hanya sekedar Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dan itu, atau dengan bukan hanya sekedar kita merenungkan doa kita kutipan-kutipan kitab suci itu, tapi sebenarnya refleksi di balik itu adalah ketika kita berdoa rosario tekun dari peristiwa-peristiwa itu, sebenarnya kita bersama Bunda Maria berjalan mengikuti Yesus. Seluruh kehidupan Yesus, bayangkan. Dalam doa rosario kita merenungkan seluruh kehidupan Yesus dan itu ditemani oleh Bunda Maria. Jadi kita sebenarnya bersama-sama dengan Bunda Maria untuk itu. Sehingga memang doa rosario itu bukan doa hafalan, tapi juga menjadi doa perjalanan. Sebuah peziarah pengharapan. Peziarah pengharapan. Iya. Jadi ketika kita merenungkan doa peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa cahaya itu, kita
refleksi saya bahwa Bunda Maria itu tidak menemani saya hanya pada saat saya senang saja, Iya. tapi juga pada saat saya sedih, pada saat saya sedang merasa bimbang. Iya. Gitu. Jadi kita tidak hanya berdoa menghafalkan doa Salam Maria, tapi sebenarnya kita mau berusaha untuk dekat dengan Bunda Maria di Atau setiap bahkan, saat. maaf Pastor, atau bahkan kebanyakan kita itu datang untuk, atau bukan datang, kita berdoa rosario itu kadang-kadang hanya karena mau kejar yang wujud doanya itu. Sebelum ke-50, kalau bisa satu keluarga didoakan, itu didoakan semua satu keluarga itu. Hanya untuk mau kejar, karena ada kata-kata itu, pokoknya datang ke Bunda Maria, semua doamu tuh pasti akan terkabul. Jadi kadang kita juga lebih rajin untuk mau doa rosario itu karena ada goals yang mau kita kejar, ada doa-doa yang ingin kita wujudkan di situ. Itu sebenarnya bagus tidak sih Pastor? Udah janji. Iya kan? Boleh, tapi jangan sampai kemudian menomorduakan peran Ekaristi. Rosario itu kan devosi. Devosi. Jangan sampai kita lebih merasa puas berdoa hanya dengan doa rosario. Makanya sebelum 2 bulan rosario dan sesudah bulan rosario itu selalu disyukuri dengan perayaan Ekaristi. Karena puncaknya ada di sana dalam perayaan Ekaristi. Sehingga kadang-kadang orang berpikir begitu, sudah 2 rosario dari lingkungan ke lingkungan, mau pergi misa lagi aduh capek. Padahal sebenarnya puncaknya itu ada di sana. Bunda Maria tidak meminta kita 2 rosario supaya berhenti pada Bunda Marianya, tidak. Tidak, kamu harus ke Yesus, bukan ke saya. Kalau kamu mau dekat dengan Yesus, oke, saya bantu aja menemani kamu. Peristiwa sedih, peristiwa gembira. Tapi ujung-ujungnya bukan pada saya, tapi kepada Yesus. Iya. Nah, kepada Yesus itu di mana? Dalam rupa roti dan anggur. Soalnya sebelum dan sesudah doa rosario tuh ada misa bersama di gereja tuh. Ya. Tanggal 1 sama tanggal 31. Tapi KKN sih rajin ibadah rosario di Kombas. Rajin di kita punya Kombas Mater Dei itu kan biasa orang tua. Tadi saya relate sama Pater bilang ketenangan, keheningan. Mereka Salam Marianya tuh kita anak muda tuh sudah amin tuh, mereka belum. Jadi kayak pelan begitu. Jadi penghayatannya. Jadi saya rasa ini anak muda terlalu cepat atau bagaimana? Kalau anak muda pimpin itu belum sampai 1 jam rosario so habis. Tapi kalau orang tua berarti lama. Salam Marianya Salam Ini ada Maria perbedaan ini. penuh kayak gitu pelan. Dan Lebih ya itu menghayati ya kalau penghayatannya orang tua itu. itu. Makanya relate. Oh orang tua kayak gitu ya. Kita anak muda mungkin buru-buru dunia digital jadi buru-buru sekali. Iya. Dalam doa juga kita cepat-cepat supaya selesai tadi itu memang salah sekali. Ya, Itu sudah. tidak jadi masalah sih sebenarnya karena dia masing-masing tuh. Iya. Orang muda dengan karakternya, orang tua Iya. dengan tidak menjadi satu penghalang yang besar, tapi itu menjadi satu kekayaan sebenarnya. Kita patut bersyukur bahwa ada cara membawakan doa dengan demikian, ada yang betul-betul menghayati, ada yang kalau terlalu cepat juga ya terlalu bahaya juga. Iya. Salam Maria penuh serta Makanya kita sudah selesai, dia seorang tua tuh belum. Sering dan mungkin karena biasa, kok belum, jadi tunggu. Ada rasa emosi enggak? Sedikit. Ada sih sedikit. Ini kalau anak muda yang ini bagaimana nih? Apakah rajin Kamu ibadah cerita di rosario atau Kombas tidak? dulu, Di coba. Kombas. Ya Pater, bahas anak muda saya mau tanya sedikit. Saat ini banyak orang muda atau kaum muda itu yang merasa bahwa doa rosario itu tradisional atau kurang relevan dengan kehidupan digital mereka. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan kembali kecintaan kita pada doa rosario di kalangan generasi muda? Termasuk adek ya? Iya. Iya. Kita sebenarnya doa rosario memang doa yang sudah sangat, kalau dilihat ya sejak abad 12 ya kalau tidak salah, Sejarahnya ya. secara sejarah itu sudah sangat lama sekali, tua sekali tradisi itu. Tapi itu yang akan menjadi satu kekuatan kita di saat kita sulit untuk berdoa secara spontan. Aduh, Jadi iya, anak muda, penolong orang lagi. muda jangan merasa, alah doa apa itu doa tradisional. Tapi ketika nanti dia mau celaka, loh, salam Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta Iya. Video lagi. itu kamu ngapain? Cepat sekali, saya juga. Iya tuh, pas mau tabrakan langsung, aduh, salam Maria penuh rahmat Tuhan serta. Tidak Itu mungkin doa langsung, cepat. aku percayakan Allah, tidak ada. Itu kan panjang. Doa yang paling cepat keluar pada saat bersituasi Iya. begitu tuh adalah Betul, salam Penolong Salam ya, Maria. penolong sekali. Lalu kemudian ketika kamu diajak untuk berdoa rosario, kamu merasa bilang, doa itu lama tidak relevan. sekali. Padahal doa itulah yang 50 butir kemudian lagi. paling ampuh ketika kita berhadapan dengan situasi ambang batas, Iya. di mana kita merasa bahwa ketika kita hampir celaka atau hampir
sulit atau takut setan misalnya. Lalu kita ada jalan di kuburan, lalu kemudian salah Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Maksudnya kok suruh Bunda Maria usir setan begitu? Kan tidak. Mau ujian sekolah, Iya. salah Maria. Mau naik pesawat, salah Maria. Jadi sebenarnya bukan karena tidak sangat relevan. Hanya karena kita merasa, tidak suka ketemu dengan orang itu, tidak suka ketemu dengan orang itu lagi. Nanti Dia lagi yang pimpin. nanti ibu itu marah-marah kita Ada yang lagi. pilih-pilih, siapa Kalau yang ibu itu pimpin pimpin tuh terlalu datang. lama sekali. Makanya tadi bilang saya punya itu, orang tua pimpin berarti lama. Dan di satu sisi kita yang orang tua juga harus peka terhadap itu. Ini yang agak susah. Peka juga dengan kenyamanan orang muda Orang kita. muda ya, benar. Itu bagaimana supaya orang muda itu bisa nyaman. Mungkin ada hal yang perlu kita koreksi supaya orang muda itu lebih nyaman datang berdoa. Mungkin kita tidak perlu terlalu otoriter terhadap mereka. Anak muda sekarang itu sukanya yang Tidak mau diatur. feel free begitu. Iya, Pater, tadi kan bilang anak muda, saya juga sebagai anak muda. Masih muda. Iya, ya masih muda memang 25. Pater ini permisi. Kalau diskusi dengan orang tua atau bapak gitu, kelahiran 70-an, 80-an dulu tuh peristiwa gembira, peristiwa dalam doa Rosario itu ada 3 peristiwa. Terus pas yang kita besar ini, saya kan tahu ada 4 peristiwa. Pater bisa jelaskan sedikit nggak? Soalnya kita anak muda nih taunya 4 peristiwa, tapi kalau orang tua dulu tuh ada 3 peristiwa, terus ada tambahan lagi tahun 2002 kah kalau tidak salah. Itu dari Paus Yohanes Paulus kedua. Iya. Itu ditambahkan sebenarnya tidak ada sesuatu persoalan yang sangat signifikan soal perubahan penambahan peristiwa yang itu. Terangnya yang baru. Itu hanya untuk lebih memperkuat atau memperjelas atau memperkaya renungan-renungan yang ada di dalam doa Rosario. Jadi kalau hanya peristiwa gembira, sedih dan mulia, 3 itu saja. Iya. Tapi kemudian Paus Yohanes Paulus kedua menambahkan 2 peristiwa terang untuk tadi supaya kita tidak hanya pengalaman beriman kita dalam doa Rosario itu diperkaya dengan permenungan tentang peristiwa-peristiwa itu. Jadi tidak ada satu masalah atau kayaknya ini ajaran baru, bukan. Tapi ini supaya semakin kita diperkaya dengan peristiwa-peristiwa itu. Ketika kita doa Rosario, pengalaman kita berdoa, merenungkan teks-teks kutipan kitab suci yang ada dalam setiap peristiwa itu, pengalaman kita itu diperkaya dengan itu. Jadi untuk semakin diperkaya saja sebenarnya. Katolik itu kaya sekali. Iya, jadi sebenarnya dan doa Rosario itu Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa itu adalah doa keluarga. Iya. Keluarga yang tidak berdoa, keluarga yang tidak akan pernah bertahan. Itu penting sekali. Keluarga yang tidak pernah berdoa bersama, itu keluarga yang tidak akan pernah bertahan. Jadi penting untuk doa Rosario itu sebenarnya menjadi satu sarana untuk bagaimana membangun keutuhan keluarga itu dengan doa Rosario. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua menganjurkan itu, doa Rosario sebagai doa keluarga. Adik sendiri sebagai anak muda, apa sih yang bikin adik tidak nyaman ikut ibadah Rosario? Karena mungkin zona di Kombas gitu, atau ada yang bikin tidak nyaman. Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya para senior nih, sesepuh yang ada di Kombas atau itu harus peka dengan situasi seperti begini. Karena kita tidak memaksakan doktrin kita begitu kan. Kita mau supaya anak muda itu juga berkembang. Nah, ketika kita mau anak muda itu berkembang, ya kita dengarkan keluhan mereka. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Ingat loh, Bunda Maria itu rendah hati. Jadi kita juga harus rendah hati. Dia orang tua tapi dia rendah hati. Tapi kadang tuh Pater, kalau saya juga menilai tuh, kadang-kadang kita ini juga yang tua-tua, yang mungkin kita di Kombas masing-masing. Iya, tua-tua. Ya. Aku tua. Kadang-kadang tuh kayak kita tidak kurang banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak ini. Harusnya kan kita yang mengajarkan mereka untuk mencintai ini doa Rosario, terutama kalau mungkin doa Rosario bersama-sama di Kombas. Kebanyakan itu kita sudah ada pakem dalam kita punya diri bahwa merasa bahwa yang layak untuk memimpin doa Rosario ini adalah orang tua. Karena kalau orang tua yang pimpin tuh kesannya kayak itu lebih menghayati. Kusyuk. Iya, lebih kusuk. Sementara mindset itu coba kita
mundur dulu ke belakang, coba kita kasih, tidak masalah juga kan anak-anak SD ini untuk mereka coba, Iya. oh ternyata saya kalau pimpin doa rosario, ih mak kayaknya enak, ih kayak keren mak, saya bisa enggak sih minggu depan saya lagi. Kayak, akhirnya kan anak-anak itu kan tumbuh kecintaan mereka untuk mau rajin berdoa rosario. Cuman mungkin apa ya, hal-hal ini yang kayaknya memang agak sedikit ada mungkin ada gap antara anak muda, atau mungkin lebih ke anak-anak lagi dengan orang tua yang mungkin Pater bilang tadi harus lebih belajar dan membuka diri terhadap kaum muda ini maunya seperti apa sih, atau anak-anak ini maunya seperti, atau mari kita beri kesempatan kepada anak-anak ini, mereka yang, atau mungkin juga karena orang tua merasa bahwa ibadah rosario itu tidak begini loh, bukan ketika tidak datang hanya langsung dalam nama Bapa, aku Bapa kami. Tidak loh, kita harus ada ibadahnya, kita harus ada ibadat sabdanya, kita harus dengarkan firman. Kamu masih kecil, kamu tidak layak untuk mungkin ada kayak seperti itu kayak yang bikin sampai kayak anak-anak muda seperti ini kayak sudahlah, apalagi kan sekarang tren doa rosario di live, secara live di Facebook, di Instagram oleh beberapa akun-akun ini, itu kan semakin banyak. Nanti juga saya bisa ikut kok, kayak mama ajak mau ke doa rosario, sudah sementara saya ikut yang live, ada pastor ini sebentar live doa rosario biasa kok. ikut juga yang Itu kan, kayak Tapi gitu saya kan ikut di Pater. ke dunia nyata, soalnya di Kombas kita tuh tidak relate sama yang kakak bilang. Di Kombas kita tuh bagus, orang tua pimpin, besoknya anak muda, besok itu lagi bagus. orang tua, anak muda. Jadi Lebih dinamikanya lebih kita hidup. tidak ada ini salah ini benar, nggak ada. Kekeluargaannya sangat terbangun di kita punya Kombas ya. Ih, keren, boleh pindah Iya. Kombas. Tapi itu tergantung orangnya, yang Ya. tadi Pater bilang selfish kayak ini. Orangnya kalau kembali tidak ke mau bayar selfish. kembali ke orangnya gitu Iya, kata Pater. jadi memang harus lebih banyak kita, memang ini kesempatan sebenarnya kita harus belajar banyak dari Bunda Maria. Iya, rendah. Untuk lebih rendah hati. Lebih rendah hati mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan mau anak-anak muda ini berkembang, kenapa kita harus menjadi batu sandungan untuk mereka? Itu. Tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa ini ada peluang untuk mereka bisa bertumbuh, beri support dia. Sama seperti Bunda Maria. Harusnya kita juga yang sudah ini tuh ya sudah kasih mereka, ini saatnya mereka, ini panggung mereka, kasih mereka. Kalau sekedar doa rosario, mari kasih mereka yang pimpin supaya mereka juga punya rasa Hanya kan cinta. orang tua kan selalu kami itu dulunya tuh begini-begini sehingga Iya, pokoknya selalu cerita, tidak berkembang sesuai zaman. jadi zaman dulu tidak mau berdialog dengan zaman sekarang. Iya. Tapi sebenarnya itu harus ada komunikasi di Iya, situ. tapi kalau Pater sendiri kita bicara rosario, kita sekarang ada 2 rosario secara daring kayak begitu. Pater sendiri menilai apakah itu apa ya, secara gereja mengakui tidak sih kita berdoa secara daring kayak tadi adik Ensi ikuti live streaming untuk doa rosario, Rosario, itu sebenarnya kita ada boleh di tidak ya dalam ajaran gereja Katolik? Kalau dalam masa pandemi kemarin ya boleh saja. Karena memang situasi pandemi ya. Iya. Yang tidak memungkinkan kita berkumpul bersama. Ingat bahwa kita ini adalah persekutuan. Maka doa itu harus melibatkan persekutuan. Kita bukan jadi agama Katolik pribadi. Iya sih. Urus diri sendiri begitu saya. Sama misa-misa. Sama rosario. Kamu tidak usah atur saya. Tidak bisa. Saya mau bilang Bapak lagi. Iya, Bunda. Kemarin kita Saudara mengakui iman, aku percaya akan akan Allah. Bapak gereja yang kudus, katolik dan apostolik, Iya. akan persekutuan. Iman kita bertumbuh dalam persekutuan. Iya. Maka untuk hal-hal seperti itu sebaiknya untuk zaman sekarang, masa-masa sekarang, doa bersama itu menjadi penting. Doa Yang bersama. kehidupan nyata ya, Ya. Pater. Tidak digital. Gereja awal itu bertumbuh karena ada persekutuan. Iya. Bukan perorangan, tapi persekutuan. Orang-orang Kristen disebut Kristen karena mereka percaya kepada Yesus. Persekutuan itu ada. Jadi kita tidak bisa mempertahankan keinginan kita sama doa sendiri. Saya mau ini sendiri, tidak usah urus saya, tidak usah atur saya. Biasa. Kita punya satu keterikatan satu sama lain sebagai persekutuan. Satu sakit, semua sakit. Satu gembira, semua gembira. Jadi itu sebaiknya kalau misalkan doa rosario daring atau apa, kalau memang sibuk sekali oke. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, masih ada kesempatan, kenapa tidak? Kenapa kita juga harus punya kerenduan untuk berdoa bersama. Iya. Itu harus ada. Punya kerenduan untuk berdoa bersama, refleksi bersama.
ibadah sama-sama, misa sama-sama. Harus punya itu. Selalu punya kerinduan untuk itu. Jangan sampai kayak tadi yang dibilang, kita terjebak dalam kita punya zona nyaman, selfish tadi. Karena sudah nanti 2 rosario ini juga daring juga. Padahal Tapi sebenarnya NC sendiri kenapa apa yang membuat NC kayak tertarik menonton bukan menonton, Itu mengikuti lebih ke- streaming doa rosario kayak begitu? Soalnya pekerjaan juga karena tadi Pater bilang kalau kesibukan. Jadi kayak di luar kota gitu di Timika kemarin saya live streaming. Terus kalau di Jayapura sini ya ke Mater Dei, ke Kombas ikut ibadah. Nah, itu Kalau baik. tidak ya tergantung orangnya sih. ya, Karena kalau di kita punya Kombas tuh kekeluargaan sekali terus tanya kemarin kemana aku nggak ada, itu saya rasa kayak masih ada saya punya keluarga di sini care-nya jadi ya, saya senang. perhatiannya itu Iya. bagus. Itu baik, sangat Kompas yang membuka sangat diri. itu saling Jadi mendukung. begitu adek. Jangan karena pilih-pilih karena saya lagi tidak nyaman ini tidak ikut doa Tidak rosario. ada yang just kayak kita pimpin doa terus datang langsung rosario tuh aku percaya, tidak ada sapa apa. Kan beda-beda tapi tidak ada yang ini kok salah, ini yang benar, nggak ada sih di kitab Kombas. Jadi anak muda yang suruh kamu pimpinnya itu semua mau dengan senang hati. Wah, keren. Kakak nanti salah lagi kakak gitu. Salut. Kebetulan saya yang bikin jadwal ibadah. Oh, Jadi sesi liturgi. iya, bukan Sekretaris. sekretaris. Sekretaris Kombas. Sekretaris Mereka tuh Kombas, hormat. Itu hanya orang-orang terpilih loh, Pater. Iya, tidak sembarang orang itu. Untuk itu Dan makanya- kayaknya itu kan bertahan puluhan tahun. Iya, iya, dipertahankan ini. Dipertahankan Walaupun nanti terus. kelak katanya kayaknya mau pindah Kombas sih. Tidak suka dibilang Aduh. Oke, kita sambil ini kita makan, kita break dulu, Pater. Oke. Silakan nikmati, kayaknya panadanya enak ya, Dek.
Oke Pater, pembicaraan kita nih luar biasa sekali. Tadi sudah kita bicara mengenai misionaris digital, kita bicara Rosario. Sekarang kita mau bicara tentang berpelayanan. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit tentang pastor ini, tentang pelayanan. Kadang-kadang ini ya Pater ya, atau Ade, atau kakak MC juga mungkin merasa gitu. Saya jujurnya kalau kayak kita di warung katekese ya Pater, saya ini kadang-kadang juga masih, walaupun akhir-akhir ini akhirnya saya sudah mulai kurangi tensi itu. Saya merasa selalu ketika saya berusaha, ini kan pewartaan kita gitu, teman-teman kita tim pewartaan. Cuman saya tuh masih terpaku ketika saya melihat setelah ini ditayangkan, viewer saya cuman, ya yang nonton cuman 200, cuman berapa? 200-an, 300. Sementara mungkin kalau konten-konten kita lihat teman-teman yang podcast-podcast rohani di luar itu bisa sampai ribuan. Itu tuh kadang yang membuat saya suka, duh minggu depan mau syuting lagi atau tidak ya kayak. Akhirnya saya kayak merasa, terus saya mulai menyadari kan, saya dengan suami kayaknya kadang berdiskusi, terus kita sampai pada kesimpulan apa yang kita cari gitu dan apa yang kita kejar gitu. Nah itu akhirnya mulai meredam ego itu dan sudahlah biarkan saja ini. Siapa mau nonton mungkin bisa menjadi berkat buat kalian yang lagi nonton. Ya silakan. Cuma di awal-awal kita memulai ini tuh memang sedikit mengganggu saya gitu, sangat terganggu. Pastor ini mungkin bisa kasih masukan bahwa kok saya pribadi gitu kok masih merasa jadi kayak begini, kok saya berpelayanan, saya pewartaan begini, kok saya jadi misionaris digital tapi kok saya lebih kayak tadi FB Pro itu walaupun saya di YouTube gitu. Ya, itu karena mungkin efek negatif ya dari itu sampai ke bahkan ketika kita punya niat baik untuk mewartakan di dunia digital pun kita diperhadapkan dengan persoalan seperti ini tentang berapa yang nonton, berapa yang subscribe dan apalagi yang siapa yang berapa kali share dan berapa itu. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu followernya pertama berapa? 12 lah sama 12. Situ masih baik 200. Yesus pun pertama 12 orang. Itu pun ada yang mengkhianati dia lagi. Iya lagi. Tuh, ada yang mengkhianati dia, ada yang menyangkal dia manta-manta depan banyak orang. Petrus menyangkal dia. Yudas Iskariot yang mengkhianati. Bahkan ketika Yesus disalib, yang setia sampai di kayu salib cuman Andreas. Lalu yang lainnya kemana? Itu tidak pernah dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Nah kita yang akan terlibat untuk pewartaan entah di dunia digital atau apapun, jangan pernah merasa bahwa minder soal itu. Saya tidak jadi semangat sudah, yang nonton sedikit. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus memulai itu dari 12 orang. Jadi walaupun hanya 1-2 orang yang berkumpul dalam namaku, pasti aku ada. Ketika kita mewartakan hal yang benar, hal yang baik, dan hanya yang menonton itu adalah 200 orang, Tuhan hadir di sana. Tuhan menyapa mereka. Jadi kita sebagai sarana pewartaan kebaikan, lewat kita Tuhan menyapa 200 orang itu. Bersyukurlah kita bahwa lewat pewartaan itu 200 orang disapa. Entah dia terima atau tidak, tapi dengan itu kita bisa tahu bahwa mereka menerima pewartaan kita. Yang harus kita lakukan adalah konsisten. Yesus tetap konsisten dengan itu, dengan cara itu. Cara dia konsisten untuk mewartakan kebenaran. Dia tetap menyapa para muridnya. 12 muridnya itu ketika dia seharusnya ya kalau kita itu, saya punya murid 12, saya punya follower 12. Tapi ketika saya menderita, saya di kayu salib, orang semua lari. Kalau kita manusia bilang, saya sudah dengan kamu 12 orang itu, tapi kamu tidak ada yang setia dengan saya. Saya buat baik begini, saya buat begitu, tapi kamu tidak ada rasa terima kasih sama saya. Kalau Yesus punya pikiran begitu, pasti dia akan ganti murid yang lain. Dia pilih murid baru. Tapi tidak. Yesus tetap kembali menampakkan diri kepada mereka lagi. Supaya apa? Supaya untuk kita menyatakan bahwa saya konsisten mengasihi kamu. Saya konsisten menunjukkan jalan yang benar kepada kamu. Jadi ketika kita ditolak atau ada viewers kita tuh kurang dan lain-lain, jangan kita merasa bahwa sudahlah, mereka mungkin tidak menyukai cara kita. Tidak. Kita harus tetap konsisten bahwa kebenaran yang kami wartakan ini sungguh-sungguh punya dampak dalam hidup saudara. Amin. Amin.
ada pernah baca juga tentang istilahnya sekarang tuh bahaya narsistik rohani. Mungkin istilah sekarang NPD apa narsistik apa gitulah, nanti mungkin kita cari ininya. Saya juga kadang sekarang melihat ya fenomena sekarang juga tuh kadang anak muda itu, atau mungkin bukan hanya anak muda, mungkin kita yang sudah umur ini kadang juga berpelayanan itu karena ya itu karena sekarang sudah ada media sosial. Terkadang kita tuh kayak mau berpelayanan tuh kadang-kadang palsu sih. Karena kita tuh kayak merasa kayak saya mau tampil nih supaya sebentar ada yang foto saya. Ini kan sebentar rame nih, viral ini kalau foto saya naik di saya punya medsos story rame nih. Kayak menurut pastor itu bahaya tidak sih kita menjadi narsistik rohani gitu. Kayak kita hanya ingin tampil karena supaya orang mau lihat kita, supaya wah gila kakak NC keren banget, kakak Butet keren banget, hanya untuk supaya mendapat pujian, mendapat validasi dari orang lain gitu. Menurut Mas bahaya tidak sih itu? Itu kalau bisa dikatakan bahwa itu disebut sebagai persona yang lain. Persona yang lain. Jadi kita dalam hidup ini punya banyak topeng, persona-persona yang lain, pribadi-pribadi yang lain. Ketika saya bertemu dengan orang yang saya tidak suka, saya akan berusaha seperti orang yang saya pakai topeng ini. Ketika saya ketemu dengan orang yang saya punya modus dengan dia, saya punya topeng ini. Jadi kita tuh punya banyak topeng. Di saat yang kita butuhkan, kita pakai topeng itu. Sama ketika kita mau tampil seperti sekarang, itu kita pakai topeng supaya kelihatan charming, kelihatan menarik. Wih keren begitu. Tapi setelah mundur dari kamera, dia pakai topeng yang lain, atau bahkan dia menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya rapuh, berantakan, kacau dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita bukan memakai topeng kebaikan, tapi kita harusnya memancarkan kebaikan. Beda. Saya memakai topeng kebaikan berarti saya pura-pura baik. Ini topeng kebaikan saya pakai supaya orang lihat saya, oh orang ini baik, oh orang ini menarik. Saya pakai topeng supaya orang bisa lihat saya menarik. Itu topeng, tempelan yang seharusnya adalah keluar dari dalam diri. Bahwa saya memang orang yang baik. Keluar dari dalam berarti saya tulus untuk melayani orang. Sehingga bukan apa yang saya pakai, tapi apa yang saya pancarkan dari diri saya. Misionaris itu berarti bersaksi. Kesaksian apa yang memancar dari diri saya. Begitu. Jadi kalau memang itu disadari, kemudian bahwa selama saya pakai Iya, kalau disadari kayak begitu bagaimana? Apakah dia sebenarnya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadinya dia? Itu yang harus dibedakan. Ketika orang sudah menyadari bahwa wah selama ini saya sudah pakai banyak topeng. Orang pakai banyak topeng karena tidak pede dengan dirinya. Dia menutupi dirinya yang sebenarnya. Dia tidak pede. Padahal Tuhan dalam kitab suci dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam diri setiap orang itu punya rahmat, punya karunia, punya bakat. Ada Roh Kudus dari dalam dirinya. Yang perlu adalah kita bagaimana percaya diri bahwa yang paling utama adalah saya mewartakan kebaikan, bukan diri saya. Jadi orang yang kalau sampai itu berarti harus ketika menyadari bahwa itu ternyata selama ini saya mewartakan diri saya, bertobat. Bertobat supaya kemudian bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri. Kalau Kristus yang hidup dalam diri saya, berarti yang saya pancarkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu. Iya. Gimana sih? Iya. Seperti yang terjadi hari ini, dadakan dia diminta, dia mau mikir resek Tuhan. Saya tidak bisa kakak saya. Padahal dia setelah pastor ngomong mulai sadar ya, wah ini kan salah satu bentuk misionaris sekarang. Harus, iya kan? Selalu ke daerah-daerah pedalaman juga kalau pekerjaan tuh jadi memang kita perlu untuk menyadari itu bahwa kadang-kadang kita memakai banyak topeng ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Dan kita menjadi diri kita yang sesungguhnya itu di kamar kita masing-masing. Tapi ada juga Pater, saya sering melihat kayak ada orang yang juga ambisinya berlebihan sekali ketika dia ada berkegiatan di gereja. Saya tidak sebut sih, tapi banyaklah kita ini di masing-masing paroki juga mungkin ada hal yang sama. Tapi ternyata di sini dia ada. Hampir semua dia berusaha kayak memang dia
bukan ambisius, tapi ya itu saya bilang tadi, narsis. Dia harus ada di sini, dia harus ikut hampir semua kegiatan tuh dia harus ada. Sebenarnya menurut Pater itu betul-betul memang pelayanan yang memang tulus, ataukah memang sebaiknya kita cuma sudahlah cukup di satu pelayanan yang menurutmu ini jalan saya gitu. Tapi kalau ada orang yang merasa kayak saya kayak kalau di warung katekis saya tidak cukup, saya harus masuk ke sini, saya harus di sini, saya harus di sini. Hampir semua kegiatan rohani itu dia ingin terlibat di situnya. Itu bagus tidak sih sebenarnya, Pater? Itu orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Selalu mau di sana, di sini, di situ, supaya orang selalu kayak semua kegiatan kayak dia ada. Tidak ada orang lain kan? Dia tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, sehingga dia merasa harus ke sini, harus ke sana, harus ke situ. Jadi memang menurut saya tipe seperti begitu memang bagus, memang karena dia pasti pekerja keras dan dia pasti totalitas. Bagus kalau bagus, tapi kemudian menjadi masalah, dia menjadi batu sandungan untuk orang lain. Orang kemudian tidak bisa ikut terlibat karena kan ada dia, biar sudah. Iya lagi. Karena ada dia, biar sudah, tidak ada orang lain, sudah. Biar Dia lagi. Nah itu. Jadi memang mungkin dia punya dalam tanda petik dia tidak berniat untuk mewartakan dirinya atau narsis atau mau itu, tapi sebenarnya ada persoalan dalam dirinya yang itu tadi. Belum ada, dia tidak puas dengan dirinya hanya di satu itu. Saya mau di sana lagi, saya mau di sana. Pada itu menjadi satu ya saya bukan orang psikologi, tapi menurut saya itu satu keadaan di mana orang tidak sehat secara mentalnya dia. Kadang saya berdiskusi sama suami, saya senang sekali ada kata-kata bahwa berpelayanan di gereja itu kamu jangan memanfaatkan gereja untuk kepentingan pelayanan pribadimu. Kau memilih antara kau menjadikan gereja sebagai tempat istilahnya, atau gereja memanfaatkanmu untuk berpelayanan. Itu dua kalimat itu tuh yang kadang membuat saya takut dengan saya, terutama saya pribadi, apakah saya cuma mau menjadikan gereja ini untuk tempat saya, itu tadi saya bilang di dunia digital ini saya butuh validasi untuk mungkin orang lebih mengenal saya, ini saya loh, saya ini yang terbaik, saya yang paling keren loh di paroki ini, saya agak takut dengan dua kalimat yang saya bilang tadi, jangan sampai saya memanfaatkan gereja untuk kepentingan pribadi saya, atau apakah gereja yang memanfaatkan saya untuk mewartakan pelayanan seperti yang kita lakukan ini. Perlu diingat bahwa berkaitan dengan misioner itu hari misi, perlu diingat bahwa gereja itu tidak punya misi. Gereja tidak punya misi. Gereja hanya melanjutkan karya misi dari Allah, dari Tuhan. Jadi Tuhan itu punya rencana menyelamatkan manusia. Rencana penyelamatan itu dilanjutkan oleh gereja. Gereja sama sekali tidak berniat untuk menyelamatkan manusia. Gereja tidak punya kuasa untuk menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Melalui gereja, Tuhan Allah mengamanatkan untuk karya keselamatan ini terus dilanjutkan. Jadi kita terlibat bukan untuk gereja pertama-tama, tapi untuk Allah, Tuhan Allah. Maka tadi kalau misalnya saya mau pergi tapi di sini bukan karena itu kamu beriman, tapi karena Tuhan Allah. Jangan karena kamu tidak suka dengan orang itu kemudian menghalangi kamu untuk beriman kepada Tuhan Allah. Loh, kamu beriman kepada dia atau kepada Tuhan Allah? Begitu. Jadi jangan kemudian melihat bahwa ada sekelompok orang yang kemudian menghalangi saya untuk, jangan. Karena tujuan utama kita adalah melayani Tuhan Allah. Berdoa kepada Tuhan Allah, bersyukur kepada Tuhan Allah. Kalau ada hal seperti begitu berarti kita mental kita memang tidak mampu berhadapan dengan itu. Tantangan yang harus kita lakukan adalah berhadapan dengan situasi itu. Nah, kita terlibat dalam karya misi Allah bersama dengan gereja. Jadi kita bekerja sama sebagai satu persekutuan. Sebagai anggota gereja kita sama-sama saling membantu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada umat kita, bahkan kepada siapapun. Itu. Nah, kalau kita mau lihat itu harus dibedakan. Dalam spiritualitas Ignatian itu ada namanya asas dan dasar. Spiritualitas apa kan? Spiritualitas Ignatius dari Loyola. Oh. Nah, itu ada dalam spiritualitas itu Santo Ignatius itu ada yang namanya asas dan dasar.
namanya asas dan dasar. Jadi segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini adalah sarana yang membantu saya kembali kepada Tuhan Allah. Segala sesuatu. Tujuan utama adalah saya memuji Tuhan, saya mengabdi kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sarana yang ada itu tidak mendukungmu untuk memuji Tuhan, tinggalkan. Ganti sarana yang lain. Jadi media ini adalah sarana untuk memuji Tuhan. Kalau sarana ini sudah tidak mendukung lagi, tinggalkan. Ganti. Termasuk relasi. Kalau relasi saya itu menghambat saya untuk melayani Tuhan, tinggalkan. Jangan kita terlalu fokus di situ. Ih pastor, orang itu begini-begini, saya tidak Toxic suka cut sekali. saja. Lalu kemudian menjadi stagnan di situ. Itu tinggalkan, dia cuma sarana. Ada sarana lain. Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini adalah sarana yang mendukung kita untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Kalau relasi, misalnya kan orang muda nih banyak pacaran itu, kalau relasi saya itu menghambat saya untuk, pacar saya itu menghambat saya untuk rajin ke gereja, putus, Iya. tinggalkan. Wah kok terasa sayang saya, omong kosong. Pastor dulu mantan buaya. Tapi maksudnya itu, bahwa kalau ada relasi yang menghambat engkau dekat dengan Tuhan, rajin di gereja, melayani, ada relasi yang menghalangi engkau, tinggalkan. Karena dia sedang menghambat engkau untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk melayani kepada Tuhan. Tapi kalau motivasi yang pacaran ternyata membuat mereka semakin semangat untuk datang ke gereja, berpelayanan bersama. Pertahankan. Ih, Kalau sampai di pelaminan, pertahankan. kalau sampai di pelaminan nanti undang saya. Jadi saksi hari ini episode 9, catat. Pater, biasa kalau saya capek dalam pekerjaan atau pelayanan, itu saya selalu ingat ada kutipan dari Alkitab, itu saya suka Injil kitab Kolose bab 3 ayat 23. Itu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu saya selalu tulis di depan saya punya laptop atau apapun, karena menurut saya itu pelayanan atau tugas yang sekecil apapun yang saya buat itu harus dengan segenap hati dan untuk Tuhan. Jadi saya tidak peduli dengan kau mau suka dan saya atau tidak peduli. Jadi memang kadang aduh kenapa ya saya punya ini, saya topik atau Injil ini kuat tapi kadang goyah, tapi saya harus kembali ke situ lagi. Jadi keren sih, saya suka sekali ayat ini. Iya, itu kan seperti barat layang-layang. Jadi kutipan seperti itu selalu mengingatkan ketika mulai kendor, dia kutipan itu kencang lagi supaya tetap eksis di atas. Iya, jangan terlalu jauh melenceng. Jadi memang kalau orang sudah itu berarti fase kedewasaan dia dalam beriman sudah sangat baik. Amin. Sudah sangat baik. Sebagai begitu semakin kuat imanmu, cobaan angin goyang tuh makin kencang, serius. Iya, jadi kita selalu kalau orang sudah sampai di mana dia merasa bahwa saya buat ini untuk Tuhan, saya tidak peduli apapun yang kamu katakan, yang kamu buat, yang penting saya kerja baik dan semua itu untuk demi kemuliaan nama Tuhan, dilanjutkan. Itu berarti orang sudah pada fase di mana dia sudah penyerahan total pada kehendak Allah sebenarnya. Tapi kalau masih ada tawar-menawar, itu berarti masih blimblang, masih ragu-ragu, masih bercabang-cabang dia punya pikiran. Berarti Pater, kita sudah bicara tentang motivasi kita berpelayanan, terus adik Ensi juga punya motivasi dari ayat Alkitab tentang kita bermisi. Lantas sebenarnya goals dari misi ini apa? Dari para misioner ini apa? Apakah terutama kita yang di era sekarang, era digital atau era kehidupan sekarang kita kan sudah bukan kayak misionaris dulu lagi yang memang umat pada zaman dulu memang belum mengenal Kristus. Nah kita sekarang ini kan semua seluruh pelosok desa semua sudah mengenal Kristus. Apa goals kita sekarang, misionaris era kita sekarang ini, apa sih sebenarnya goalsnya? Apakah mungkin kalau yang belum berpasangan, mungkin ada pasangannya yang dari gereja lain, login, atau mungkin dia yang tiba-tiba dia ada keluarganya, dia kasih login. Apa sebenarnya goals untuk kita, misionaris kita sekarang, terutama mungkin di era digital ini? Saya sempat baca dalam artikel saya lupa, tapi di situ mengatakan bahwa karya misi kita itu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk bersaksi.
Menaklukkan berarti saya harus berusaha supaya orang itu takluk pada saya dan masuk Katolik. Login tadi. Iya loh. Bukan. Tujuan kita bukan untuk menaklukkan lagi, tapi bersaksi. Biarlah orang punya kebebasan untuk memilih lewat kesaksian kita. Jadi pelayanan kita bukan oke kalian yang nonton saat ini sebentar langsung daftar diri masuk Katolik. Buka pendaftaran. Tidak begitu. Tidak, tidak serendah itu, tidak semurah itu menjadi Katolik. Kita bukan menaklukkan orang lagi di zaman modern ini, tidak. Seperti yang apa sekarang gencar dilakukan di mana-mana. Iya. Seolah-olah orang tidak punya agama lagi, tidak. Kita tidak menaklukkan, tapi kita mau bersaksi. Kita mau bersaksi supaya lewat kesaksian kita itu orang melihat dan dengan kehendak bebasnya dia memilih untuk menjadi Katolik. Karena nanti waktu orang mau masuk Katolik misalnya login, kamu Katolik karena apa? Atas dasar apa ya? Saya punya Karena saya cinta dia. bapak mantu paksa saya. Ya Tuhan. Saya punya bapak mantu paksa saya kalau kamu mau ada siapa anak perempuan, kau harus jadi masuk Katolik. Kok jangan main-main ya? Kok? Kan itu nanti bisa jadi masalah ketika dipersoalkan kalau ketika mereka jadi keluarga misalnya. Lalu kemudian dipersoalkan. Saya dulu terpaksa nikah karena aku orang tua Menjadikan paksa bahan saya. pertengkaran dalam rumah tangga. Akhirnya itu bisa dipersoalkan dalam perkawinan. Terus yang ininya bilang, Kok lari ke perkawinan lagi? Tapi terus yang maksudnya suaminya bilang nih, karena saya adalah misionaris. Karena semua orang yang sudah dibaptis itu adalah misionaris. Iya. Jadi itu hak saya. Tapi jangan memaksa, jangan memaksa. Iya. Kalau saya pastor paroki, saya kalau dia bilang saya karena terpaksa, saya bilang lebih baik jangan masuk Katolik. Karena mencintai Tuhan tidak boleh tanpa paksaan. Saya mencintai Tuhan karena Tuhan mencintai saya. So saya harus membalas cinta Tuhan. Tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming yang lain. Iya. Saya mencintai Tuhan supaya saya jadi kaya raya. Oh tidak. Justru kau harus mencintai Tuhan supaya kau bisa menderita, supaya kau bisa kuat dalam penderitaan, supaya kau bisa berani berhadapan dengan tantangan. Bukan mencintai Tuhan supaya nanti saya dapat kekayaan, saya dapat tidak. Nah, kalau Pastor sudah singgung masalah kekayaan, sekarang kan banyak bertebaran toh konten-konten kreator yang jujur Flexing. saja bahwa mereka kan membuat konten itu dulunya mungkin awal mereka buat itu kan mereka punya ketertarikan memang. Terus mungkin hobi di bidangnya. Tapi mulai bergeser ke sini, kita kan sekarang sudah ada namanya AdSense. Jadi atau nanti mungkin ada yang hubungi, Kak karena followersmu banyak, boleh tidak ini Endorse. Iya, bisa endorse Kak kita. Nah, Pater bagaimana melihat fenomena itu? Akhirnya konten-konten kreator kita yang bergerak di bidang rohani itu, mereka lebih memilih untuk jadinya mau tidak mau, karena mereka juga punya followers yang menjanjikan, mau tidak mau terpaksa menerima itu dalam pelayanannya mereka, dalam mereka menjadi misionaris digital itu. Bagaimana pastor atau mungkin mewakili gereja Katolik atau pastor pribadi melihat itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Jadi anggaplah itu sebagai sarana, sekali lagi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan kita dalam bersaksi. Kalau ada yang meminta endorse atau apa, kita terima, tapi ingat bahwa itu adalah sarana. Sehingga bukan cuan yang kita kumpulkan di situ, tapi bahwa dengan semakin banyak orang mengundang kita atau influencer-influencer itu, melibatkan mereka dalam berbagai macam event, pakailah itu sebagai perluasan ruang gerak kita untuk menyapa lebih banyak orang lagi. Sehingga kesaksian kita lebih luas lagi. Jadi hanya kecenderungannya jangan sampai kita tergoda menjadi egois dan sombong. Begitu. Tetap rendah hati seperti Bunda Maria. Tetap rendah hati. Yes. Ada yang mau ditanyakan diam-diam? Mungkin dari tadi pembahasannya saya cuma meminta mungkin apa pesan Pater bagi umat beriman, khususnya kita yang kaum Katolik, agar kaum muda, agar mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi penyebar harapan di dalamnya. Kebanyakan orang muda kita itu krisis pengakuan ya, krisis pengakuan bahwa dia cantik, dia keren. Dengan stylenya dia, atau apalagi dengan sekarang orang lebih vulgar mengatakan pama dengan segala pama rindu
Maparin lupa masih. Iya, Itu yang seperti Tante Jahe pernah bilang, kamu Oh, Tante Jahe tahu. kita yang besar. Kita yang besar-besar tuh laki-laki dapat dapat Kita yang itu dari besar-besarnya laki-laki tipe, apalagi kamu yang masih kecil. baca. Kamu pacaran kamu bicara apa? Astaga. Aduh sorry. Jadi begitu apa sebenarnya bolehlah silakan kalian berekspresi bahwa kamu bisa menari, bisa joget, bisa cover lagu atau kamu bisa buat foto yang sedemikian rupa, edit foto dan lain-lain. Video ya. Tapi agak perlu disadari bahwa itu tadi kita semua adalah orang-orang yang senang. Kita semua itu dicintai oleh Tuhan sendiri. Sehingga jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang kita miliki saat ini. Karena kadang-kadang orang lebih suka dengan hal-hal yang visual. Anak muda itu kan sekarang lebih suka yang visual. Kalau gerejanya visualnya warna mati ya orang tidak suka juga. Jadi kita juga perlu menyadari akan apa yang perlu kita benahi, di dalam gereja, tentang bagaimana pelayanan kita, bagaimana dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Sesuai Itu kita perlu kita perlu satu pelayanan pendekatan yang lebih merangkul supaya orang muda itu mau kok sebenarnya mau untuk terlibat dalam gereja. Yang penting bagaimana kita mau merangkul mereka dengan itu, dengan senantiasa. Dan jangan lupa orang tua juga selalu harus punya peran penting di situ. Mengajak mereka untuk doa rosario. Sekarang kan di bulan rosario ini mengajak mereka untuk doa rosario, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jadi semoga dengan warung katekese ini juga kita bisa menyapa mereka, orang muda kita, supaya mari ikut bersama-sama untuk itu. Karena menjadi terlibat dalam gereja, kegiatan gereja juga tetap keren. Kita tidak akan kalah viral dengan situasi di luar sana. Justru kita akan semakin viral kalau kita dekat dengan viral dalam hal yang baik. Kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan banyak orang di gereja seperti itu. Lebih damai. Lebih damai. Begitu deh. Oke, mungkin dalam konteks tahun peziarah pengharapan ini, Pater, bagaimana sih gereja ingin mengajak umat untuk berani melangkah dalam misi, baik secara nyata maupun digital? Pertama kita diajak untuk berderma, bersaksi, berkurban. Itu adalah lagunya. Lagu 2D, 2K, itu kami semangat ya, kita Mari doa kami. dan itu sudah berkorban sejak kasih kecil itu diajarkan kepada anak-anak untuk dari- berdoa, berderma, bersaksi dan berkurban. Ada gerakannya juga. Nah itu, jadi kita perlu itu kemudian dilanjutkan juga dalam setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita juga ikut terlibat memberikan kolekte di sana untuk karya-karya kerasulan seperti itu, entah di tingkat keuskupan atau mungkin di karya gereja universal. Jadi kita perlu untuk menyadari itu tadi, menyadari bahwa kita adalah sebagai persekutuan, kita dipanggil untuk melanjutkan karya misi Allah bersama dengan gereja. Kenapa kita harus mengikuti terlibat dalam karya misi? Pertama karena kita sudah dibaptis. Itu alasan pertama. Kita dibaptis bukan hanya sebagai alasan administratif bahwa kamu adalah orang Katolik, tapi kamu mau menerima panggilan Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama. Kamu dipanggil untuk terlibat berkurban, bukan mengorbankan diri, tapi berkorban untuk menolong orang lain, untuk terlibat bersama orang lain. Jadi kita semua perlu menyadari itu, bahwa kita sebagai gereja tidak hanya dalam arti hierarki kaum klerus, tidak hanya juga bagi kaum berjubah, tapi semua orang yang ada di dalam gereja atas dasar baptisan. Itu kenapa Paus Leo mengatakan karena atas dasar baptisan, supaya tidak membedakan mana pastor, mana suster dan itu.
Tapi kalau baptisan semua sama. Maka dengan demikian kita dipanggil untuk panggilan yang sama, untuk terlibat dalam karya misioner. Tugas kita semua. Tugas kita semua. Itu harus menjadi kesadaran bahwa ini tugas kita semua. Entah dalam dunia digital seperti sekarang ini atau dengan perjumpaan langsung. Ingat, antara digital dengan dunia nyata harus seimbang supaya kita tidak cenderung berat sebelah. Oke, Pater, mungkin pertanyaan terakhir dari kami, ini jika Bunda Maria hadir di dunia digital saat ini, di era digital saat ini, kira-kira seperti apa bentuk misi kasih yang akan Bunda Maria lakukan bagi kita semua? Kalau kita mau lihat Bunda Maria, kalau dia misalkan ada di zaman digital sekarang ini, dengan melihat karakter dan kisah hidupnya dalam Injil, mungkin Bunda Maria tidak akan jadi influencer seperti jadi emak-emak yang kemudian FB Pro, mama FB Pro, hari ini kita masak ini, Bunda Maria ada sementara. Hai guys, Yesus lagi main di depan. Tidak. Dia tetap menjadi influencer dalam hening. Wih, keren. Jadi dia tidak, mungkin dalam arti tertentu Maria tidak bisa dikatakan public figure. Karena dia tidak tampil secara publik di kalangan banyak orang. Dia hanya di antara para rasul itu yang selalu mengikuti mereka dari belakang. Dia menjadi support system yang berjalan dalam keheningan. Dan kalau misalkan dia ada di zaman digital ini, dia akan menjadi teman ketika kamu lelah bersandiwara di dunia digital. Bahkan sebenarnya Dua Rosario itu tempat di mana mama saya capek. Itu ketika saya datang Dua Rosario, seperti lagunya siapa itu, Rindu Dapur Mama, dan biasanya juga di Facebook orang tulis itu sayang mama papa, di bionya mereka sayang mama papa. Berkunci gembok lagi. Nah itu baru kunci gembok lagi. Parah sih. Di sini lalu upload story, kakak perempuan adalah mama kedua lah. Oh iya. Segala macam narasi-narasi itu. Sebenarnya ketika kamu capek bersandiwara di dunia digital, Bunda Maria itu menjadi tempat di mana kamu datang dan bersandar di situ. Dan Bunda Maria tidak akan melarang kamu untuk itu. Dia tidak pernah melarang Yesus untuk terlibat. Dia tidak pernah melarang para rasul untuk terlibat dalam karya keselamatan. Dia selalu dengan setia influencer dalam hening. Dia menemani dalam keheningan. Bahkan dalam keheningan itu dia terbukti paling setia mengikuti Yesus sampai di puncak Golgota. Mereka yang berkuar-kuar sana sini apa segala macam ketika Yesus disalibkan. Kalau dalam Injil Lukas itu dikatakan mereka melihat Yesus yang disalibkan dari jauh. Sedangkan dalam Injil Yohanes dikatakan Maria melihat Yesus di bawah kaki salib. Ini dua hal yang berbeda. Melihat penderitaan dari jarak jauh dengan melihat penderitaan langsung secara dekat. Jadi Maria justru dalam keheningan itu dia menerima kekuatan untuk bisa melihat penderitaan lebih dekat secara langsung. Jadi kalau Maria ada dalam dunia digital saat ini, mungkin dia influencer dalam keheningan. Keren. Begitu. Baik, terima kasih Pater. Kita ini masih mau lanjut cerita-cerita tapi sudah malam. Sudah malam. Iya. Udah jam 10. Kita sudah mau tutup juga. Nextnya Pater mungkin bisa. Air sudah habis. Air sudah habis, serius. Astaga, adek. Utang dulu ya. Pater hati-hati, jangan sampai kita kasih di media sosial berarti Pater viral. Seorang pastor berkunjung ke kafe tidak bayar makanan. Pelayanan tuh. Pelayanan. Kesaksian. Kesaksian bahwa warung katekes itu gratis. Terima kasih banyak Pastor sudah mau bermain di warung katekese. Kami berharap ke depannya Pastor bisa berkunjung lagi ke sini. Kita cerita-cerita dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan harapan kami, terutama kita ya perempuan semua, kita juga bisa meneladani Bunda Maria agar kita juga bisa menjadi
rendah hati. influencer yang Dalam keheningan. Iya, hadir dalam Influencer keheningan, dalam keheningan. Iya. Terima kasih banyak Pastor untuk Sama-sama. semua kata-kata bijaknya, kata-kata indah. Kita akan jadikan quotes malam Wah, ini. Story naik langsung kesaksian. story lagi. Iya. FYP lagi. Terus lihat siapa yang sudah lihat, siapa Iya. yang belum. Hashtag Pastor Steph. Hashtag anak Rocky. Ayo kita tag. Anak Papsel menyala. Terima kasih banyak Pastor. Oke, Kami sip. berharap ke depan bisa main-main lagi ke tempat kami. Dengan senang hati. Oke, kita tutup warung kita. Terima kasih banyak adik-adik. Silakan kuenya. Mungkin Pastor mau bungkus biar Pastor bawa pulang. Ayolah mampir di warung katekese paroki. Ayolah mampir